Oleh kasih kemurahan Tuhan, hari ini kami dapat merasakan kemurahan, penyertaan sepanjang hari ini, belas kasih Tuhan sehingga kami dapat sehat, berkemenangan oleh lantaran anugerahnya yang luar biasa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan angkat tema orang muda Kristen. Nah, bagaimana kita menjadi orang muda yang menjadi teladan? Baik, kita baca di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu, karena tak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sobat muda yang kami kasihi, saudara-saudaraku yang kami muliakan, kesempatan yang terindah ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi orang muda Kristen yang berdampak. Masa muda adalah masa potensi, demikian juga yang rentan terhadap keberhasilan dan kehancuran. Bila pemuda itu dimotivasi dengan hal-hal yang baik dan diarahkan kepada kebenaran, maka orang muda ini akan memiliki kapasitas yang luar biasa. Dan saya yakin tentunya dia akan berhasil, sebab orang muda itu pasti akan memiliki produktivitas yang luar biasa dan kreatif, serta dia memikirkan perkara-perkara yang besar. Dia kritis, dia dinamis, bahkan cakap dalam memimpin segala sesuatu. Itu jiwa muda. Nah, sobat muda yang kami kasihi, apa yang menjadi hal penting pada hari ini ketika kita boleh merasa bahwa orang muda Kristen adalah orang muda yang potensi? Maka daripada itu adalah baik bagi kita, sebagaimana kita ketahui orang-orang muda yang sukses di masa mudanya, baik di dunia politik. Ada William Pitt, demikian dia menjadi Perdana Menteri Inggris yang paling muda dalam usia 24 tahun. Ada contoh lain, Presiden Soekarno yang berusia 27 tahun, manakala menjadi presiden yang pertama di Indonesia. Lantaran usia yang sangat muda itu, dia mencapai karir yang sungguh dahsyat. Nah, di usia 21 tahun, R.A. Kartini juga mengembangkan gagasan untuk sekolah bagi remaja putri, sehingga dia dibilang menjadi pendobrak untuk masa-masa awal di mana emansipasi wanita itu benar-benar ditegakkan. Nah, itu pada zaman Raden Ajeng Kartini. Hari ini yang dapat kita pelajari tentang bagaimana kita memiliki kehidupan orang muda yang senantiasa dikehendaki Tuhan dan berdampak. Yang pertama, Bapak Ibu kasih, dia bisa menguasai diri. Nah, orang muda bisa mengikuti darah mudanya bila dia bisa menguasai diri dengan segala kehidupannya. Dia bisa mengatur ritme. Bahkan seperti firman Tuhan dikatakan ayat 6 mengatakan, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nah, tentunya orang muda itu pasti yang menjadi satu persoalan adalah bagaimana apakah dia bisa dapat menguasai dirinya dengan baik atau tidak. Seringkali ada banyak anak-anak muda yang tidak bisa menguasai diri, sehingga mudah tersulut emosinya, ya, tersinggung sedikit marah.
Kemudian juga kehancuran hidup dari kaum muda ini seringkali mudah panas, ya. Bahkan hal-hal yang sepele bisa ditimbulkan jika tanpa ada penguasaan diri, maka orang muda ini tidak akan bisa mampu untuk menguasai keadaan dengan baik. Paulus memerintahkan agar Titus senantiasa menasihati orang-orang muda agar kita menjadi teladan yang baik, agar orang Kristen, orang-orang muda yang memiliki kompetensi yang jelas itu membawa satu pengalaman hidup bahwa untuk dekat kepada Tuhan itu perlu adanya selalu dalam hal penguasaan diri ini yang sangat diutamakan. Gambaran yang patut kita kaji adalah bahwa untuk menjaga karakter yang baik, pasti ketika pergaulan yang baik juga akan berdampak pada pergaulan yang baik. Akan tetapi ketika kita masuk di dalam pergaulan yang jelek, itu merusak kebiasaan yang baik. Kasih dalam Tuhan. Setelah yang pertama menguasai diri, yang kedua, ayat yang ketujuh mengatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Yang kedua adalah menjaga keteladanan. Nah, sangat penting Bapak Ibu. Saudaraku, Titus juga selain menjadi murid dari Paulus, dia dituntut untuk menjadi teladan yang baik, ya, agar sebagaimana kehidupan komunitas di dalam pelayanan pada waktu itu, Titus senantiasa saudaraku, dia agar menjadi teladan yang baik, ya, agar memiliki satu kerinduan untuk selalu dekat kepada Tuhan. Anak muda ini ketika dipupuk dan dibimbing dengan baik, maka daripada itu kekasih, perlu juga keteladanan ditimbulkan dari keteladanan dari perbuatan yang baik, ya, kejujuran, integritas yang baik, dan marilah kesungguhan dalam pengajaran yang murni itu, sehingga Titus ini walaupun muda dikenal, namun dia memiliki karakter yang luar biasa, punya potensi dalam menjaga integritasnya sebagai murid yang patut diacungi jempol. Nah, saudara muda yang kami muliakan, yang kami kasihi, pengajaran dalam keteladanan ini bicara tentang tepo seliro, bicara tentang adab dan hormat terhadap orang tua dan yang lain-lain. Nah, pada hari-hari ini ada banyak sekali, ya, degradasi moral, degradasi pendidikan yang tidak begitu cermat, ya, lantaran anak-anak itu ketika diajar dia semau ya, maunya sendiri. Namun marilah kekasih, keteladanan ini harga yang mahal, ya. Keteladanan ini adalah harga yang patut kita acungi jempol. Maka itu camkanlah firman itu. Maka ketika Rasul Paulus mengajarkan hal-hal yang positif terhadap Titus, ini membawa suasana yang luar biasa, sehingga walaupun kehidupan yang sederhana, namun Titus pada saat itu bisa mempengaruhi kehidupan orang muda ini menjadi alatnya Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, kekasih, menjadi sehat dan tidak bercela. Di dalam ayat yang ke-8 mengatakan bahwa sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sahabat muda yang kami kasihi, yang ketiga ini menjadi sehat dan tidak bercela. Salah satu talenta, salah satu hal yang perlu kita unggah atau kita tonjolkan adalah ajaran kita sehat dan karakter kita tidak bercela. Salah satu tantangan pelayan orang-orang muda adanya fitnahan dalam segala sesuatu, dalam berbagai proses, dalam berbagai hal-hal yang membawa lingkungan kita ini menjadi satu pemberitaan, satu kekuatan yang patut kita uji. Lantaran apa? Karakter kita. Maka itu saudaraku, jadilah sehat, jadilah hal yang tidak bercela, jadilah contoh yang baik,
Titus diperintahkan agar sehat dalam pengajaran. Itu diajarkan senantiasa sehat dalam pelayanan, berkhotbah, dan yang lain-lain. Dan Alkitabiah, saya yakin sikap yang manis, karakter yang manis, serta hal-hal yang positif pasti tidak akan menimbulkan gesekan-gesekan yang membawa dampak serta tidak menguntungkan dalam pekerjaan pelayanan penginjilan. Nah, Bapak Ibu kekasih saudaraku, sobat muda yang kami muliakan, ketahuilah hari ini 3 hal pokok penting bagaimana kita menjadi orang muda yang berhasil, yang senantiasa memiliki dampak. Yang pertama, saudaraku, kita menguasai diri. Yang kedua, kita menjadi teladan. Dan yang ketiga, menjadi sehat dan tidak bercela di dalam segala pelayanan kita. Mari Bapak Ibu kasih saudaraku, kaum muda yang Tuhan muliakan, kaum muda yang Tuhan sudah pilih, bekerjalah bersama, ora et labora, sembahyang dan bekerja. Jadilah hidup kita sebagai orang muda yang bisa menguasai diri. Kemudian jadilah orang muda yang menjadi teladan yang baik. Yang ketiga, jadilah orang muda yang menjadi sehat dalam pengajaran dan tidak bercela di dalam setiap langkah hidup kita. Segala hormat, pujian, syukur patut kami naikkan dalam nama Yesus Kristus yang percaya diberkati, berkata, amin.